Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar bunda-bunda? Alhamdulillah. Iman aman imannya? Insya Allah ya. Alhamdulillah di pagi yang alhamdulillah sangat sendu ini ya. Bunda-bunda Allah izinkan untuk hadir di masjid untuk menimba ilmu, untuk thalabul ilmi. Walaupun di perjalanan mungkin ada yang kena hujan, ada? Ada ya. Semoga menjadi berkah ya, semoga menjadi tambahan pahala di kehidupan bunda-bunda. Amin. Insya Allah hari ini saya ingin tadabbur surah An-Nisa ayat 95 sampai 96. Boleh yang bawa mushaf, yang bawa Quran digital boleh dibuka. An-Nisa surah 95 ayat 95 sampai 96. Ketemu Bunda? Dicari dulu boleh. An-Nisa 95 sampai 96. Ada? Ketemu? Oke. Sambil ya. Oke, kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Oke. Ada yang dapat insight-nya enggak? Ayat ini ngobrolin tentang apa? Allah ngobrol tentang apa? Ada yang kebayang enggak? Kalau tema kita hari ini apa? Oh, ada contekannya ya. Ada. Dibaca. Oke. Ayat ini berbicara tentang derajat. Jadi orang-orang yang diem aja sama orang-orang yang berjihad itu pasti berbeda derajatnya. Kita bisa bayangin ya, kira-kira sama enggak pahala teman-teman bunda yang lagi tidur di kasur simutan gitunya dengan bunda-bunda yang berangkat ke sini hari ini. Sama enggak pahalanya? Sama nggak pahalanya teman-teman panitia yang menyiapkan acara ini dengan yang tidak ikut serta dengan menyiapkan acara, sama nggak? Sama nggak Ustadz yang jauh-jauh nanti ya datang dari, mungkin bukan dari Bandung ya Teh ya? Masih dari Bogor, Masya Allah. Ustadz siapa namanya? Ya, Taufikur Rahman. Sama nggak kira-kira effortnya Ustadz dengan kita mungkin yang mustami? Pasti berbeda ya, semuanya berbeda. Jadi semuanya tuh ada derajat, ada tingkatannya. Dan di ayat ini Allah ingin menegaskan, la yastawil qa'idun, tidak akan sama antara orang yang duduk saja, minal mu'minin, dari orang-orang mukmin. Kita insya Allah mukmin ya. Kita mukmin bukan? Yakin? Muslim atau mukmin? Muslim. Apa bedanya muslim sama mukmin? Kalau orang muslim, orang Islam. Kalau orang mukmin, beriman. Jadi kalau orang beriman pasti muslim. Kalau orang muslim belum tentu beriman. La yastawil qa'idun, tidak akan sama orang-orang yang duduk minal mu'minin, dari orang mukmin, ghair, bukan, ulil dharor,
Jadi yang punya doror itu udzur. Jadi kalau sekiranya sehat, sekiranya kuat gitu ya untuk pergi ke kajian, ya pergilah gitu. Karena kan kalau ayat ini memang berbicara tentang jihad ya. Jihad itu kan maksudnya seperti yang ada di Palestina gitu ya. Perang beneran. Tapi karena kita nih orang Indonesia yang tidak punya apa ya namanya, tidak ada kepentingan ke arah sana, walaupun sebenarnya kalau misalnya bisa mah berangkat aja ke sana. Tapi karena kita ada prioritas lain, jihad yang lain, salah satunya jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Jihad melawan hoream gitu ya. Nah itu adalah jihad yang paling berat sebenarnya ya. Jihad melawan diri sendiri. Di saat waktunya sholat subuh gitu ya, nuju tiris-tiris nah tiris tubuh di Ciparai, ciris nah sama ya. Nah itu bagaimana kita melawan, bagaimana kita berjuang untuk menegakkan apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Dan ketika tidak ada uzur, uzur itu seperti apa? Misalnya sakit, kemudian ada yang ini ceritanya sebenarnya ayat ini bercerita tentang Umi Maktum. Jadi Umi Maktum itu posisinya dia buta, sehingga nggak mungkin kan ikutan perang Badar. Ini ceritanya pas mau perang Badar. Nah akhirnya ketika ada ayat ini anjuran untuk dikasih tahu gitu, yang berjihad sama yang enggak tuh beda loh. Nah kemudian terus gimana tuh aku kan nggak bisa ngelihat, aku nggak mungkin nih masuk ke perang. Udah jelas-jelas nggak bisa ngelihat mah boro-boro nyabunya, boro-boro mau main pedang, boro-boro mau lihat musuh gitu. Nah, kemudian ada rukhsah lah Allah menurunkan apa namanya wahyu di antara ayat yang tadi, yaitu ketika ada uzur. Jadi kalau ada uzur mah walaupun dia tidak ikut berperang, walaupun dia tidak ikut bermajelis, tapi karena sedang sakit dia tetap dapat pahalanya gitu. Karena dia bukan nggak pengen, tapi nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya bisa terus nggak berangkat, nah itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Ulil doror wal mujahinin, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah di jalan Allah, bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dengan jiwa mereka. Faddalallah, Allah akan melebihkan al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidin. Jadi Allah akan melebihkan orang-orang yang mau berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya. Seperti hari ini, bunda-bunda effort banget nih datang ke sini. Paling jauh dari mana? Banjaran ya. Ada yang lebih jauh lagi? Sekitar sini ya insya Allah. Ya, berapa langkah yang bunda apa ya namanya ke sini tuh ada berapa langkah itu pasti menjadi tabungan amal soleh. Dan itu akan berbeda dengan orang-orang yang hanya berdiam di rumah. Bukan hanya jiwanya, bukan hanya fisiknya yang kita korbankan, bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga yang kita korbankan ke sini, tapi ketika kita ke sini kita membawa harta kita, kemudian kita infakkan. Nah, itulah yang akhirnya menjadi sejatinya harta. Karena kalau misalnya masih di pesak, masih di dompet, masih di ATM, itu belum tentu harta kita. Kan kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan. Kalau misalnya keduluan sama ajal, sedangkan sedangkan hartanya masih di dompet, kira-kira gimana? Dibawa mati nggak yang di dompet? Jadi milik siapa? Keluarga, ahli waris. Jadi milik kita nggak? Rugi nggak? Rugi ya. Nah makanya apa-apa yang harta itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang negatif. Harta itu sifatnya netral, akan tetapi bagaimana kita mengalokasikannya. Kalau misalnya hanya untuk menambah koleksi, ya itu adalah menambah koleksi yang akan kita tinggalkan. Tapi kalau misalnya kita investasikan untuk akhirat, insya Allah itu adalah harta yang akan terus bersama kita walaupun kita mati, walaupun nanti sampai di akhirat. Dan itu yang sangat-sangat kita butuhkan. Bahkan ada satu hadis dari Rasulullah di mana Rasulullah bilang, saya heran dengan orang yang sangat mencintai harta orang lain. Siapa itu? Yaitu yang menumpuk-numpuk harta dan dia meninggalkannya menjadi warisan. Kan kalau warisan mah udah bukan harta kita ya,
tapi ada gitu yang dikumpul-kumpul gitu biar jadi warisannya. Padahal warisan itu bukan harta kita gitu. Ya kalau misalnya anak keturunan kita solih solihah diinfakkan di jalan fisabilillah, mungkin kita kebagian gitu ya menjadi uswah gitu. Tapi kalau enggak kita yang rugi gitu. Makanya daripada mikir engke kumaha, engke di engke gitu ya, mending dari sekarang kita alokasikan, kita amal solihkan biar terkonversi jadi amal solih yang kita bawa mati. Jadi nggak sama ya antara orang yang diem aja sama orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya maupun jiwanya. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dan masing-masing Allah menjanjikan al-husna, kebaikan. Wa faddala, dan Allah melebihkan al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Ajran 'azima. Ada yang tahu ajran 'azima apa? Apa tah? Ganjaran yang besar teh apa? Surga. Dan di ayat selanjutnya dipertegas lagi, darajatu minhu wa maghfiratu wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Artinya Bun, derajat, jadi Allah akan melebihkan beberapa derajat, yaitu yang dimaksud derajat itu apa? Ampunan dan rahmat. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada nggak yang di ruangan ini nggak punya dosa? Ada nggak yang di ruangan ini dosanya cuma 10 biji? Ada nggak yang di ruangan ini dosanya cuma 3 biji? Ada nggak di ruangan ini yang dosanya nggak terhitung? Kira-kira kita butuh ampunan nggak Bun? Butuh aja atau butuh banget? Berarti mau nggak kita naik derajat, naik tingkat? Mulai hari ini yang biasa mager-mager gitu ya, setiap ada flyer kajian, oke, bismillah saya ingin berjihad, oke, bismillah saya ingin tolabul ilmi, oke, berjihad saya ingin menegakkan qiyamul lail, oke, berjihad saya ingin menginfakkan harta terbaik saya. Kira-kira kalau Bunda infak 100.000 hari ini, di Pesak berkurang nggak? Di Pesak berkurang nggak? Berkurang ya, diakui dulu berkurang. Tapi sejatinya berkurang nggak? Yang pertama, ini janji Allah ya, bukan kata saya. Yang pertama, uang itu akan menjadi harta kita selamanya. Yang kedua, akan Allah gantikan 700 kali lipat. Ngiler nggak? 700 kali 100.000 berapa? Berapa? 7 juta. Ada yang bulanannya sebulan 7 juta? Ada ya? Ada yang lebih dari itu? Kira-kira lebih senang dapat 7 juta atau 700.000? Berarti infaknya berapa? Siap ngeluarin lembaran terbaik? Oke. Tapi maha baiknya Allah, Allah tidak mengukur dari aksaru amala tapi ahsanu amala. Bukan sebanyak apa tapi sebaik apa, seikhlas apa. Percuma kalau Bunda ngeluarin 10.000 tapi nggak ikhlas. Mendingan Bunda ngeluarin 100.000 tapi ikhlas. Ya kan biar lebih banyak kan tabungannya? Siap. Oke, mungkin kurang lebihnya begitu ya Bunda. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik, terima kasih Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi Bunda. Pagi, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, abeh katinggalian semangatnya karena kan masih pagi ya, belum siang. Apa karena cuacanya ya ibu-ibu jadi lemas, Masya Allah. Coba kita ulang ya, nanti kalau saya
sampaikan bagaimana kabarnya hari ini. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, begitu. Si Ibu Kuning tuh meni semangat pisan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini, Bunda? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Yes, cina tuh ditambahan deh hiji deh eta. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Izin saya Riri Rifatul Salisa, biasa dipanggil Riri, izin mewakili dari tim Sahabat Kemanusiaan. Baik, Ayah, Bunda, karena di sini semuanya Bunda ya. Ayah anak cuman sabagian gitunya. Jadi saya Bunda aja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa sih teh Sahabat Kemanusiaan itu? Yayasan yang seperti apa sih teh ya Sahabat Kemanusiaan itu? Jadi Sahabat Kemanusiaan ini salah satu lembaga filantropi yang ada di Karawang. Tebihnya punya dugi ke Bandung, alhamdulillah. Tapi Ibu terangkan Karawang, sanu atos ke Karawang. Acan nanti atos, alhamdulillah. Mungkin kapan-kapan amengnya ke Karawang. Siap, bismillah. Jadi Sahabat Kemanusiaan yaitu di Karawang. Alamatnya di Perumahan Graha Pratama Permai, Blok A1 nomor 8, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur. Caket tol Karawang Timur pisan, keluar tol Karawang Timur. Jadi di sini ada beberapa program yang sudah terlaksana ya Sahabat Kemanusiaan, tapi untuk saat ini Sahabat Kemanusiaan fokus pada 3 program besar. Yang pertama program charity atau kemanusiaan, yang kedua program pendidikan, dan yang ketiga program ekonomi pemberdayaan. Jadi kita membuka lapangan usaha buat para duafa yang membutuhkan skill untuk nanti masuk kerja. Nah, di situ ekonomi pemberdayaannya. Nah, di sini dan untuk kali ini alhamdulillah Sahabat Kemanusiaan diizinkan dan diberi kesempatan bekerja sama bersama Hijrah Squad dalam rangkaian Safari Dakwah bersama Ustadz Taufikur Rahman Eski. Alhamdulillah beliau jauh-jauh dari Bogor bisa bekerja sama ke Bandung silaturahmi bersama Jamaah Al-Karomah. Bismillah. Jadi untuk saat ini Sahabat Kemanusiaan fokus pada program kebencanaan karena sebulan yang lalu bahkan minggu yang lalu saudara-saudara kita yang ada di Indonesia lagi terkena musibah, salah satunya yaitu yang ada di Sukabumi. Kemarin mereka dilanda banjir bandang yang sangat cukup besar, dan juga di bulan November saudara-saudara kita yang ada di NTT mengalami erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang dimana cukup parah juga sehingga warga-warganya meski harus mengungsi gitu ya karena cukup dekat dengan kaki gunungnya. Jadi di sini kami izin dalam rangkaian Safari Dakwah ini untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Dan ini kita tidak hanya untuk kebencanaan, kita juga membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Alhamdulillah setahun ke belakang ini kita bekerja sama dengan Yayasan Road yang ada di Gajah, jadi langsung kita kirimkan ke sana di bawah naungan Yayasan Road yang dipelopori oleh Syekh Ibrahim Ali Hasan. Alhamdulillah. Ini beberapa distribusi air bersih yang ada di Palestina ataupun di Indonesia. Ini kita kegiatan berbagi Jumat juga. Setiap hari Jumat kita rutin di masjid-masjid, di beberapa desa yang lainnya. Dan terus ini ada kita tahun ini 17 Agustusan itu kita ke pelosok bener-bener, dan Ibu yang di Karawang yang kelihatannya memang udah kota gitu ya Bu, ternyata di pelosok Karawang itu masih ada daerah yang benar-benar tidak terjangkau oleh pemerintah. Jadi di sana belum ada listrik. Benar, ada satu yaitu di Desa Kota Tandingan, Kecamatan Ciampel. Di sana benar-benar belum ada listrik, benar-benar air bersih sangat minim. Makanya kita untuk rangkaian 17 Agustus tahun ini kemarin pada 17 Agustus alhamdulillah kita bisa melaksanakan di sana untuk membantu saudara-saudara kita, bahkan teman-teman kita yang di sana. Dan di sana pun tidak ada guru, Bu. Jadi benar-benar kelas jauh. Itu pun hanya ada satu guru yang benar-benar berminat gitu. Dan
info di bulan September gurunya itu terkena musibah, tangannya tertusuk kayu. Jadi selama sebulan itu teman-teman kita yang di kota Tandingan benar-benar libur sekolah, nggak mendapatkan pendidikan yang baik. Makanya kita buka program PMN, yaitu program pendidikan kita, pendidik muda negeri, untuk membantu teman-teman kita yang di pelosok benar-benar membutuhkan kita, uluran tangan kita, yang mana pendidikannya juga masih kurang begitu. Nah di sini untuk kali ini kita fokuskan selain untuk kebencanaan, emang untuk program-program kemanusiaan untuk membantu para musibah kebencanaan, para saudara-saudara kita, untuk dimana nggak bisa melaksanakan kayak kita seperti ini Bu, kajian setiap minggu ada kajian, setiap hari ada kajian, masih membutuhkan uluran tangan dari kita. Alhamdulillah kita selalu turun dalam setiap ada kebencanaan, setiap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Untuk di NTT, alhamdulillah di 17 November kemarin, tim kita 3 orang berangkat ke NTT di Desa Lewo Ingu, Flores NTT. Terus alhamdulillah untuk sekarang udah sampai 3 hari ke belakang. Sampai saat ini teman-teman kita masih standby di Sukabumi untuk membantu korban-korban banjir di sana. Dan alhamdulillah waktu bulan September ya, Bandung juga terkena musibah gempa bumi ya. Alhamdulillah kita juga membersayang mereka di Kampung Ciberem. Begitu. Jadi izin nanti kita melaksanakan ada infak keliling, ada teman-teman kita yang berbaju warna hijau lumut, nanti keliling ke mengitari Bunda untuk menyisikan infak terbaiknya untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Nanti juga di akhir acara sama Ustadz, nanti kita ada donasi komitmen, yaitu satu paketnya 500.000, itu bisa ditransfer ataupun cash. Nanti itu kita di akhir acara setelah Ustadz tausiah begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti izin teman-teman kita yang berbaju hijau lumut akan keliling untuk menyisikan infak terbaik dari Bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu maulanal azim. Para bunda solihat dari Masjid Al-Karomah yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah. Segenap DKM dari Al-Karomah beserta kepengurusan dan keluarga besar Al-Karomah, walaupun tanpa menyebutkan namanya satu persatu, iringan doa-doa kita untuk ketua DKM kita, jajarannya, para sepuh bini sepuhnya, ustadz dan ustazahnya, dan tak lupa untuk jamaah yang hadir di kesempatan kajian kali ini. Ya Allah, semoga selalu untuk kita semua Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridhaan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Amin ya Allah wa ya mujibas sa'irin. Satu pantun pembuka dari saya, metik tomat yang ada di taman untuk semur dan soto kaki. Salam hormat dari saya Taufikur Rahman, semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong rezeki, amin kencang aja.
Jam 10 pas, sepat, gabus, lelek, lohan, cepet, bagus, nggak bertele-tele, jamaah juga udah nggak tahan. Mau ngaji maksudnya. Baik para bunda solihat, tema kita kali ini cara Allah untuk meninggikan derajat dan menjatuhkan derajat hambanya. Dalam satu hadis yang dikutip oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya yang bernama Kitab Hadis Riyadus Shalihin, di mana beliau tulis dan beliau kutip bahasa Kanjeng Nabi, bahkan termasuk ini sumpah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan redaksinya. Salah satun uqsimu alaihinna, bermula 3 hal kata Kanjeng Nabi, aku bersumpah terhadap 3 hal ini. Bunda, kira-kira kalau sumpah itu dikeluarkan untuk main-main apa yang penting? Kalau kita lihat dalam ajaran agama diatur secara hukum fikih, sumpah itu dipakai satu di saat di mana pimpinan dilantik, Bapak Presiden terpilih dilantik, kemudian di atas kepalanya diletakkan Al-Quran dan pimpinan itu disumpah. Betul apa enggak? Bapak Gubernur, Wali Kota, ini nanti setelah kemarin kita pilkada, buat para pemimpin-pemimpin daerah yang terpilih, di saat mereka secara aklamasi dilantik, maka mereka disumpah. Betul apa enggak? Dokter supaya betul-betul amanah melaksanakan kewajibannya sebagai dokter pun di saat itu pun selesai koas dilantik. Betul apa enggak? Di persidangan, di saat yang dimana bahkan untuk terdakwah membela kebenaran, bisa jadi mungkin dia tidak salah tapi karena difitnah, atau mungkin karena faktor yang sifatnya dijadikan tumbal, akhirnya menghadirkan saksi-saksi semua disumpah. Betul apa enggak? Berarti sumpah ini bukan main-mainan. Sampai dalam Al-Quran Gusti Allah pun mengajarkan kita untuk menghargai waktu, untuk memperhatikan waktu supaya nggak sia-sia, sampai Allah bersumpah wal asri. Nah kali ini yang menyampaikan sumpah adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa tadi? Ada berapa? Oke, disimak baik-baik. Bawa emping dari Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Oke? Oke? Ada tokek dari buah batu. Oke lah kalau begitu. Pertama kata Nabi, ma naqasa malu abdin min sodakoh, ma naqasa malu abdin min sodakoh. Tidak ada ceritanya harta menjadi berkurang dengan sebab dipakai sedekah. Itu yang pertama. Untuk Allah meninggikan derajat hamba, dan juga Allah bisa menjatuhkan yang namanya seorang hamba. Lantas saya pinjam hadis Nabi hari ini yang berisi 3 sumpahnya. Yang pertama kata Nabi, ma naqasa malu abdin min sodako. Tidak ada ceritanya harta jadi berkurang dengan sebab dipakai sedekah. Dalam Quran sampai Allah jelaskan, surat kedua, juz kedua, ayat 261. Yuk, yang nulis biar nggak ketinggalan. Saya ulang, surat kedua, juz kedua, ayat 200. Mohon maaf, surat kedua, juz ketiga, ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim.
Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bunda, surat apa tuh? Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 261. Ya, Allah di situ mampai menjelaskan dengan begitu gamblang perihal yang tadi kalau diperkuat dari sumpah Nabi dan Allah angkat derajat seorang hamba dan bisa menjatuhkan juga seorang hamba. Lihat dulu secara ganjarannya. Masalul ladina, perumpamaan orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan amwalahum, terhadap harta mereka fi sabilillah, di jalan agama Allah. Kamasali habbatin, seperti perumpamaan satu butir benih. Kamasali habbatin ambatat, niscaya tumbuh dari satu butir benih. Ambatat sab'a sanabil, 7 tangkai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap tangkainya berisi 100 butir. Maka ini buat orang yang gemar sedekah, menjalankan sumpah Nabi yang pertama. Allah berjanji 1 dikali 700 kali lipat buat mereka yang kalau mau sedekah, kalau mau sodako takut miskin, boleh ambil kalkulator dulu. Tuh ayatnya, ya, hitung-hitungan. Boleh Ustaz? Ini silakan. Terang-terangan silakan. Tuh. Ya. Jadi terang-terangan sedekah bagus, sembunyi-sembunyi sedekah bagus, yang enggak bagus sembunyi-sembunyi, enggak sedekah, nyinyir sama yang sedekah. Halo, ada enggak kira-kira begitu di sini? Jangan jadi ya, jangan. Jangan. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai tolak bala, sebagai yang namanya Allah angkat derajatnya dengan sebab apa? Tuh yang pertama, sodakoh. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bunda, halo, ada nggak nemuin di Bandung punya besti yang ahli sedekah, hidupnya jadi susah? Hah? Ada apa nggak? Pasti sebab yang lain. Kenapa itu bangkrut perusahaannya? Sambil ngejeblehin tuh, belagu. Kenapa? Main perempuan. Ada nggak begitu? Ada. Kenapa tuh? Gulung tikar usahanya, bangkrut, pailit, sambil ngejeblehin, belagu, habis di meja judi. Banyak Kak? Tapi ada nggak di Bandung? Itu kenapa dia bangkrut? Ya Allah, sama anak yatimnya sedekah berani banget. Ada nggak begitu? Ya. Tuh hebatnya sodako. Dan bukan hanya itu doang. Kalau kita lihat yang namanya Allah angkat derajatnya sebagai tolak bala. Ini kan saya hadir ke sini nggak sendirian, bersama Wasilah Yayasan Sahabat Kemanusiaan. Dan bukan baru yang pertama. Dari kemarin di Tangerang, di Kerawang, ya, termasuk hari ini di Bandung. Ini bukan hari yang pertama, udah kepada hari yang kedua. Dan luar biasa, di mana ada menjembatani untuk saudara-saudara kita
yang kalau sekarang kita di Bandung, di masjid kita yang indah, megah, nyaman, bagus, keren, masih duduk di atas permadani, bisa ngaji begini. Yuk kita lihat yang sekarang musibah sedang melanda saudara kita. Masih Jawa Barat, masih mana? Wilayah Sukabumi Selatan, arah Geopark itu. Yang luar biasa memang perjalanan dari kami saja di Bogor menunggu waktu sampai 5 jam, di Bandung lebih jauh lagi. Tapi boro-boro mereka bisa ngaji begini, rumah mereka hancur, harta benda mereka hilang. Alhamdulillah. Di mana Al-Fakir diajak kerjasama untuk safari dakwah, saya bilang untuk kebaikannya begini, siap. Kita tinggalkan yang namanya kegiatan jadwal pengajian dengan santri di Bogor. Hari ini sampai di sini tujuan buat ngaji juga. Tujuan apa? Untuk membantu meringankan musibah yang dimana mudah-mudahan yang dapat musibah menjadi pelajaran yang kita gemar sedekah menjalankan sumpah Nabi ini menjadi tolak bala dan Allah selamatkan kita. Boleh saya cerita ya? Boleh nggak saya cerita? Dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, nama kitabnya Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Jadi beliau angkat sejarah kehidupan di Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, di mana kaumnya Nabi Allah Isa, kaum Bani Israel itu hidup dengan penuh ketentraman, nyaman, akur. Dan di saat pagi banyak para ibu-ibu yang mencuci di aliran sungai bersama-sama. Tapi ada satu ibu yang dimana nggak mau bersama-sama, selalu maunya di bagian atas saja, sehingga bekas-bekas cuciannya nih, air cuciannya jatuh ke bawah. Akhirnya masyarakat di bawah mengingatkan, sampai agak keras menegur. Nggak nerima begitu lagi. Hal ini diadukanlah kepada Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa pun memanggil si ibu ini. Kata Nabi Allah Isa, tolong ikuti arahannya bersama-sama. Tetap aja begitu lagi. Sampai Nabi Allah Isa memberikan ultimatum. Bu, kalau besok ibu mencuci masih di tempat yang sama, maka tanggung resikonya, ajal ibu akan Allah cabut. Tolong bantu, mujizat Nabi Allah Isa apa mujizatnya? Halo? Mujizat Nabi Allah Isa apa? Tahu nggak? Menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Nabi Allah Isa ngasih ultimatum, kalau kamu tetap nyuci di tempat yang sama, besok habis cuci ajal kamu selesai. Kaumnya percaya karena yang namanya Nabi mustahil punya sifat kizib, khianat, kitman, balada. Sifat Nabi sidik, amanah, tablik, fatona. Percaya. Bu, ternyata besok itu perempuan nyuci di tempat yang sama lagi. Dan nggak meninggal. Ngeledekin malah di kaum yang di bawah. Aku tetap sehat. Buktinya nggak meninggal. Masyarakat yang banyak mendemonstrasi Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa dibilang bohong. Kok Nabi ucapannya nggak sesuai? Kata Nabi Allah Isa, tolong tenang dulu. Hadirkan itu ibu ke sini. Dipanggillah. Ditanya sama Nabi Allah Isa, kamu punya amalan apa? Kok hari ini kamu menguji tempat yang sama, kamu nggak meninggal dunia? Apa jawaban si ibu? Saya nggak punya amalan apa-apa Nabi Allah Isa. Enggak, kalau kamu nggak punya amalan apa-apa, tolong jawab. Hari ini ada kejadian apa? Pasti ada sesuatu. Nah, kalau kamu tanya ada kejadian, aku bisa jelaskan. Aku kalau nyuci selalu bawa 3 potong roti. Berapa potong, Bu? Sebelum nyuci, aku makan sepotong. Nanti di pertengahan, selesai ngebilas, aku sambil menikmati keindahan alam, di aliran sungai yang begitu jernih dengan suara gemercik air yang begitu enak didengarkan, aku makan lagi sepotong. Begitu selesai, aku nggak langsung pulang, aku makan lagi sepotong. Tapi hari ini ada yang beda. Kenapa? Begitu aku sampai tempat mau nyuci, sudah di dataran ada orang celentang teriak, lapar, lapar, lapar. Lantas aku ingat aku punya 3 potong roti. Aku ambil sepotong rotiku, aku berikan kepadanya. Bu, roti yang namanya zaman dulu nyontoinnya begini.
Enggak, jangan disamakan sama roti di kampung kita. Saudi aja, Saudi itu kalau kita beli roti Tamis makin murah makin gede. Saking gedenya Bu, nggak bisa langsung dimakan, rendam dulu di air. Tapi kalau di Bandung kita masuk mall, kita keluarkan duit, kita beli roti Britok kecil, dipencet habis. Betul apa enggak? Singkat kata ukurannya besar, satu potong pun kenyang. Ternyata ini orang yang lapar dikasih sepotong roti, seger, sehat, kuat lagi berjalan. Apa kata si orang ini? Wahai ibu, masih punyakah kamu 2 potong roti lagi? Kenapa? Aku masih punya 2 teman yang udah nggak mampu kesini, udah celentang itu dalam kondisi kelenger. Si ibu punya berapa potong lagi berarti? 2, kan punya 3, diberikan 2-duanya. Itu yang aku lakukan. Nabi Allah Isa baru paham. Dijelaskanlah Nabi Allah Isa. Udah, kenapa ibu ini nggak jadi meninggal? Tolong ibu, mana kotak cucian kamu? Dikedepankan, tolong buka kotak. Ya kalau bahasa kita kotak tempat penggilesan lah. Karena nyucinya masih cara manual. Buka. Begitu dibuka, apa yang terjadi? Di dalam udah ada ular besar. Lagi mangap. Dan mangapnya ini terganjal dengan 3 potong roti. Kata Nabi Allah Isa, mestinya ular ini Allah utus untuk mengabulkan doaku untuk nyatek kamu. Tapi karena kamu berbagi, karena kamu sedekah, ular ini nggak bisa nyatek, tapi terganjal dengan 3 potong roti yang kamu sedekahkan. Jelas gak nih Bunda? Paham gak nih? Berarti dasarnya fadilah sedekah. Ya Allah, tuh yang pertama. Nah makanya di saat kita pakai begini, bukan hanya jauh dari musibah, Allah makin angkat derajat hambanya. Ya, tapi hati-hati. Karena setiap pagi subuh di Bandung hampir sama dengan di Bogor. Itu hati-hati nih, kita mau dapat yang mana? Karena begitu terkumandang azan subuh, sudah nongkrong 2 malaikat di depan rumah kita. Punten, berapa malaikat? 2. Malaikat yang satu doanya ketika ngelihat ada yang sedekah, dia istiqomah. Kalau yang belum sempat sedekah tadi subuh, mudah-mudahan hari ini, nggak sempat hari ini, ntar siang, jangan sampai enggak. Kenapa? Begitu ada yang ngasih, ada yang berbagi, ada yang bersedekah, malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafah. Ya Allah, tolong berikan kepada hamba-Mu yang gemar sedekah ini ganti rugi yang berlimpah ruah. Bunda, itu bukan hanya buat hari Selasa, tapi setiap hari. Subuh terkumandang, udah nongkrong 2 malaikat. Dan malaikat pertama doanya yang barusan. Yang satu lagi menunggu, doa juga. Menunggu reaksi dari kita. Aduh, ternyata subuhnya dia kesiangan. Terus udah sedekah? Belum. Doain kamu, ntar dulu jangan. Mungkin ntar kali habis kajian duha. Ternyata kajian duha, kotak amal udah keliling, dia lagi ke toilet. Udah sedekah apa belum berarti itu? Belum. Doain yang kedua, jangan. Mungkin ntar habis johor kali. Habis johor ternyata sampai rumah, habis makan siang, malaikat lihat, waduh, udah bocin, bobok cantik udah tuh. Doain dulu, yang kedua jangan, mungkin ntar habis asar kali. Ternyata habis asar nggak sedekah sama sekali, ntar habis maghrib kali. Habis maghrib juga nggak sedekah, mungkin ntar habis sisa kali. Ternyata habis sisa dilihat lagi, ya salam, pelor, nempel, molor sudah. Berarti orang ini sedekah apa enggak? Dalam sehari itu sedekah apa enggak? Tadi malaikat yang pertama ngedoain buat yang sedekah kan? 2 malaikat
kata malaikat yang satu, dah inti yang doain. Habis nungguin dari subuh sampai pules lagi. Ternyata nggak ada yang keluar sama sekali. Doa malaikat yang kedua, bukan yang pertama, yang kedua doanya sambil pamitan. Karena besok subuh udah tugas lagi. Ya Allah, serem doanya Bunda. Bacain jangan nih. Bacain jangan. Serem loh. Ngeri. Jangan marah ya. Ini buat kita semua loh isinya doanya. Mau dapat yang mana? Mau yang pertama atau kedua? Tapi yang kedua rada ngeri. Apa isi doanya? Yang kedua doanya, Allahumma a'ti mumsikan talafah. Ya Allah, berikan kepada hamba-Mu yang pelit ini malapetaka dalam kehidupannya. Malapetaka. Musibah. Allah yahfaz minha. Ya Allah, jauhkan kami dari model yang begitu. Tuh, mau mengangkat derajat hamba, Allah mengajarkan caranya. Nabi bersumpah, ma naqasa malu abdin min sodako. Tidak ada ceritanya harta jadi berkurang dengan sebab dipakai sedekah. Boleh saya mantun dulu, boleh? Boleh? Kain ihram dibawa dari Mekah, bekas dipakai keliling-keliling Ka'bah. Nggak akan pernah jatuh miskin orang yang gemar sedekah, yang ada hartanya terus makin bertambah. Ntar kita buktikan di akhir, apakah termasuknya ahli sedekah atau yang hanya memandang saja. Karena kita bersama dengan sahabat kemanusiaan nanti di akhir mengajak kita untuk sama-sama ikut andil mengkontribusikan titipan amanah rezeki yang Allah berikan kepada kita supaya menjadi hamba-hamba Allah yang punya perhatian untuk saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana Indonesia, di antaranya di Flores, NTT dengan gunung, dan juga di Sukabumi, wilayah Geopark tuh, wilayah Sukabumi, Pelabuhan Ratu arah Jampang ke sana. Nah, Bunda, itu yang pertama. Tadi saya bilang ada berapa? 3. Yang kedua sekarang. Wala zulima abdun mazlamatan sobaro ilaiha illa zadahullahu ta'ala izzan. Itu yang kedua. Wala zulimah. Dan tidaklah seseorang yang dizolimi, disakiti, dizolimi. Wala zulima abdun, dan tidaklah seseorang yang dizolimi. Mazlamatan, dengan satu kezoliman. Tapi orang yang dizolimi ini sobaro ilaiha, dia sabar. Dia nggak lawan, dia nggak bales. Bunda udah bener, nggak salah. Ternyata di luar ada yang memfitnah. Lewat fitnahnya tuh orang dipengaruhi, diprovokasikan. Akhirnya orang-orang yang nggak tahu jadi benci sama kita. Banyak gak yang begitu model itu? Zaman sekarang banyak gak yang pada datang ngaji tapi kadang-kadang niatnya carmuk, cari muka. Udah tahu muka cuma satu. Iya, ya, jadi niatnya untuk pencitraan. Dan tidaklah seseorang yang dizolimi sementara dengan kezoliman dia sabar, illa zadahullahu ta'ala izzan, melainkan Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya. Langsung ini fakta. Beberapa minggu yang lalu viral, tukang bakul es. Halo, nggak heran kalau udah ngaji hadis ini. Tukang bakul es, Bunda, ternyata di majelis yang mulia seperti ini, majelis pengajian kan majelis mulia, ada seorang tokoh agama, bahkan menteri yang dimana utusan staf khusus Bapak Presiden kita. Ternyata lidahnya kayak nggak disekolahin.
Iya, mengucapkan kata-kata yang kurang enak untuk didengarnya. Betul apa enggak? Nah, Bunda, lihat tukang es tuh. Kalau misalkan dia mau lawan kan bisa aja diambil esnya, dilemparin. Semua ikutan ketawa dengan kata-kata yang depannya G, ujungnya K. Saya nggak sampai hati untuk mengutarakannya karena hati saya Romani juga nggak tegel ngucapnya. Singkat kata, itu orang di depan muka umum sedih apa enggak tuh? Sedih. Tapi lihat, ya Rob, yang nawarin umroh, yang ngasih mobil, yang ngasih motor, yang ngasih rumah, yang ngasih fulus, bil fulus mulus, mafil fulus alamatil manfus. Dengan fulus mulus, nggak ada fulus alamatnya mampus. Ternyata Allah angkat setinggi-tingginya. Ini masuk kepada yang kedua, dia sabar, dia nggak bales. Emang kayak kita kadang-kadang tuh baru sekedar difitnah begini aja langsung disamperin nih tuh. Kalau kita mau pakai yang kedua nih, sabar, hakikatnya Allah lagi mau angkat derajatnya. Halo. Jadi kira-kira kalau kita diomongin sama orang di luar, difitnah begini, mohon maaf, dilawan apa sabar? Yang benar. Nah, boro-boro sabar, kadang-kadang perang status. Iya, jangan ya dek ya, jangan. Tuh yang kedua, seseorang yang di saat berikan musibah, kezoliman, dia sabar, hakikatnya Allah lagi mau angkat Bunda. Ya, ya Allah, ya Allah. Tuh yang nomor dua, paham gak kira-kira nih? Hah? Ngelihat orang sukses, jangan lihat suksesnya, pasti di balik kesuksesannya tidak sedikit tangisan air mata dan doa-doa yang selalu dipanjatkan ke hadapan Allah. Iya, ya, Allahu Akbar. Kalau diceritain sedih, ya, beneran. Oh kok enak ya dia begini. Di balik semua itu pasti ada yang dimana ujian, dimana beliau kadang-kadang dicaci maki, tapi dia sabar nggak lawan. Allah angkat derajatnya. Itu yang nomor dua. Jelas apa nggak nih? Jadi yang pertama sodakoh, yang kedua di saat kita dizolimi, yang bener nih, nelpon tar temennya, Besti, siap, ayah naon, Cin, aku kan punya utang ada 300 juta, ya. Tadi kan kita udah ngaji tuh, Allah mau angkat derajat hamba dan Allah jatuhkan. Dan kamu kan akan mengamalkan poin kedua adalah sabar. Oke ya, aku nggak bisa bayar itu uang, jadi ya 300 juta, tolong ikhlaskan. Wah, enak aja. Nah berarti berat. Ngomongnya gampang, tapi makanya nggak segampang ngomongnya. Tuh, bisa nggak kira-kira? Halo? Nah, ya ini yang nomor dua, Bunda. Ya, Masya Allah. Kalau kita nikmatin, memang saat itu sedih. Tapi kalau ya Allah, Allah ganti dengan, ya. Jadi jangan ngelihat, oh Ustadz Pantun sekarang ya Allah banyak penderitaannya yang nggak mesti kita ceritain. Tapi intinya tuh nomor dua sumpah Nabi, seseorang yang dizolimi. Bandung punya cerita, ya. Dan nggak perlu saya sebutin siapa orangnya. Tablik akbar, jamaah ada kurang lebih 2000 orang. Waktu itu di wilayah Pasir apa di Bandung namanya? Ada Pasir Koja ya? Apa? Nah, macetnya luar biasa. Kami berangkat dari Ba'da Juhur waktu itu. Selalu kalau berangkat enggak sendirian. Ya, ini salah satunya. Banyak lagi yang lainnya. Jadi jangan hanya ngelihat enaknya doang. Dah berangkat. Itu karena macet, bahan bakar buat orang aja berhenti di rumah makan sampai 2 kali. Pertama berhenti di kilometer 57. Bahan bakar mobilnya, orangnya juga. Kan kalau orang nggak kena bahan bakar, entar loyo, lemes. Gitu kan?
mampir lagi keluar, ada rumah makan Cepot. Ya, mampir lagi sambil maghriban jamaah takdim, gitu kan? Nah, begitu selesai tablik akbar, naudzubillah min dzalik, ya. Ini bukan maksudnya segala contoh, dan ini terjadi dan bukan satu kali, dua kali, banyak sekali yang begini kita dapatkan. Santri saya menampiri saya turun daripada panggung, Abi, salam dari panitia untuk nanti ongkos bensinnya, udah janjian sama bunda tuh istri saya, ya memang jadwal saya memang transferan. Di hati saya ngucap, udah nggak bener udah ini. Iya, karena belum pernah ada begitu. Tapi ya udah, begitu adanya. Ya udah kita pulang. Ya, hattal an la salam wala kalam. Nyampe rumah macet lagi. Jam berapa? 3:30 pagi. Kan dari sini 1:30. Ya, kata santri saya, Bi, ini udah bensinnya berapa kali ngisi bensin. Kita juga makan nambah mulu. Tapi ternyata sampai sini betul-betul begini. Saya bilang sabar. Saya demen yang begini malah. Karena di balik ini ntar ada sesuatu. Pas hari itu Bunda, tanggal 18 November. Punten, 16 November. Langsung di pondok, paginya hari Minggu, peresmian masjid di Ponpes Darut Taufik Ar-Rahman. Nah, selesai acara, sukses. Jadi saya tuh betul-betul emang tidurnya hanya di mobil segitu aja adanya. Karena acara tablik akbar selesai, makan-makan, azan zuhur berjamaah, saya kaget datang tamu dari Cikeas, 2 mobil abri, ya ke Ponpes. Lantas begitu datang pas azan zuhur tuh, semuanya rombongan datang. Bawa ikan segede-gede bayi. Ikannya dari mana tuh? Langsung dari Merunda. Ikan bakar, cumi, segala macam siput. Langsung saya umumin lagi, tolong para jamaah habis johor jangan pulang lagi. Kenapa? Kita makan yang kedua kali. Ya saya sendirian gak habis Bunda, gede-gede banget. Gitu. Jarang-jarang orang ada acara makan pakai 2 kali dengan menu yang berbeda. Betul apa enggak? Tapi sehususan ini alamat buruk apa baik berarti itu? Baik, berarti berkah kan? Dah selesai. Yang nggak habis bungkus saja udah. Pulang masing-masing. Ayam petik dimakan tikus, ada plastik pada dibungkus. 1:30 dia pamitan. Ya, istri udah mensesabi, yang sabar ya, semalam udah nggak tidur. Ternyata begitu adanya. Ya Allah ya Rabbi, tenang Bun, kita belum sah apa-apa dengan baginda Rasulullah SAW. Apa yang terjadi Bunda? Begitu ini orang pamitan, namanya Pak Muslimin Borak. Pak Kiai, tolong diterima ya. Ini ada 2 amplop. Ini buat pesantren. Yang ini buat Pak Kiai. Saya bilang, ini nggak salah. Kenapa? Susah ditekuk, susah dilipat, Bunda. Berarti kalau amplop susah dilipat, isinya banyak apa dikit? Banyak. Ya, susah dilipat. Ya Allah ya Rabbi. Dah buat pesantren. Saya bilang sama istri saya, tuh lihat. Allah bayar kontan. Kita minta yang enggak. Tapi begitu adanya, ini buat pesantren, ini buat siapa? Buat Pak Kiai. Bunda, coba kalau misalkan kita lawan emosi yang semalam terjadi, mana ngantuk, mana lelah, ternyata ngeluarin bensin sendiri semuanya. Tapi Allah punya rahasia lain. Allah angkat yang lebih tinggi dari itu. Bahkan pernah saya ngalamin langsung utusan dari Brunei Darussalam. Telepon. Pengennya pokoknya ketemu sama Ustadz Pantun. Ketemulah akhirnya di Kokas, Jakarta Selatan tuh. Jakarta Selatan, Kokas. Ya Allah ya Rabbi. Saya bilang ini apa isinya? Pak Kiai, yang penting udah langsung diterima Pak Kiai. Dan ini nggak perlu dibikinkan video. Karena yang memberikan hanya tolong
menyampaikan amanah sudah sampai ke orangnya. Padahal sebelum itu Bunda, namanya mau libur lebaran, para ustadz harus dapat THR. Ya, istri saya udah ngadu, Bi, ini buat semua para guru kurang lebih hampir 50 juta. Bayar, saya bilang gitu. Ternyata pagi habis memberikan mereka, sabar yang penting buat agama. Lantas datang kayak gitu, ketemu ba'da juhur. Begitu pamitan, saya bilang coba lihat isinya apa. Wow, dolar coy. Dolar. Yang kalau dirupiahkan nggak kurang jumlah. Sampai sejak kabul, Pak ini buat pesantren apa buat saya? Buat Pak Kiai. Saya tegasin lagi, karena saya nggak mau ijab kabul tuh kalau buat pesantren ya pesantren, masjid ya masjid. Karena nggak berani kita. Buat Pak Kiai. Karena saya bilang coba Bun lihat isinya berapa? Dolar. Berapa isinya? Kalau dirupiahkan kurang lebih hampir 300 juta. Hadza min fadli Rabbi. Tuh, urusan yang namanya agama di saat kita dizolimi, disakiti, kalau mau dapat yang dimana Allah lebih tinggi lagi, jangan dilawan sama emosi. Ini contoh-contohnya jelas apa enggak nih? Ya, itu baru 2. Namanya dari tahun 99 Bunda. Dari 2008 udah nongkrong di Pildacil, Latipi. Sampai sekarang kalau ada umur, besok Ramadan Bunda bisa simak kalau sempat sahur Asmaul Husna Metro TV bersama istri. Promosi nih. Beneran. Kenapa sebenarnya ngomong gini? Udah tekan kontrak. Mana lagi kalau ada umur, insya Allah besok sore setiap Ramadan jalan maghrib jangan pindah channel SCTP. Iya. Halo, sama nggak orangnya? Ya, semalam istri saya nelpon lagi, Bi, ini lagi nih, mana? Tambah lagi yang 4 huruf RCTI tuh. Haza min fadli Rabbi. Jadi Bunda, rahimakumullah, ya. Ini kalau yang namanya di televisi termasuk udah wajah lama dari masih zamannya Pildacil. Tapi hampir Ramadan yang belum nyampe, sekarang udah ada tawaran begitu. Tuh, kalau kita bawa segala macam, segala sesuatu dengan hati yang lapang, ikhlas, Allah mau angkat derajat kita. Yang kedua, jangan dibalas dengan kezoliman lagi. Tadi semuanya ada berapa? Yang terakhir, ya. Apa yang terakhir sumpah Nabi? Wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu ta'ala baba fakrin. Apa artinya? Wala fataha abdun baba mas'alatin, dan tidaklah seseorang yang udah nggak ada malunya tegadu isin, terang tuh, nggak punya malu, dan tidaklah seseorang yang udah nggak ada malunya untuk kepentingan pribadinya begini. Apa begini nih? Minta bukan galang dana bencana korban banjir, bukan korban bencana seperti yang sedang kita nanti akan laksanakan bersama sahabat kemanusiaan, bukan, tapi minta buat pribadinya. Melainkan orang yang punya sifat begitu, nih Allah rendahkan. Apa kata Nabi? Allah sedang bukakan pintu kemelaratan dalam kehidupannya. Naudzubillah min dzalik. Dan tidaklah seseorang yang udah nggak punya malu kesono kemari begini. Bunda, kalau begini namanya apa nih? Tapi mintanya bukan buat masjid, bukan buat pesantren, bukan buat maslahat agama, bukan buat maulidan, bukan buat rajaban, bukan buat muharraman, bukan buat korban bencana, buat pribadi. Dapat bangga, boleh minta pribadi. Jam tangan kamu keren banget, adik. Ana minta di muka umum, kan dia kalau nggak ngasih malu, tuh dapat ana minta. Inti tas keren banget, ana minta tuh. Jadi orang yang ngasih tuh nggak ikhlas dan dia minta buat kepentingan pribadi. Siapa orang yang punya sifat demikian, melainkan Allah sedang bukakan pintu kemelaratan dalam kehidupannya. Punten, yang kadang-kadang kecil nggak berasa tuh di kita kalau lagi lebaran.
Jangan biasakan hari raya Idul Fitri untuk anak ponakan kita minta duit sama keluarga. Nah ini jelek nih, mohon maaf loh. THR dong, ampaunya dong. Sampai-sampai mohon maaf, ibu bahkan ngajarin anaknya. Ntar kalau paman kamu datang, kamu minta ya. Nah itu sama tuh, termasuk bagian hakikatnya. Itu akan menjadi kebiasaan, hakikatnya udah hilang rasa malunya. Allah akan bukakan pintu kemelaratan dalam kehidupannya. Bunda saya mau nanya, kira-kira kalau orang minta berarti dia cukup apa kurang? Kurang. Jadi lain halnya kalau dikasih. Kalau dikasih, ntar takutnya salah pengertian, pulang ngaji hari ini ada yang bawain duit 100 juta, oh gak lagi, enggak, saya nggak bisa nerima. Kenapa? Karena saya takut nanti masuk sumpah Nabi yang ketiga. Itu mah dikasih rezeki. Yang nggak boleh minta. Jelas gak hari ini kita ngaji? Ya Allah, 3 macam sumpah Nabi ini mudah-mudahan bisa kita amalkan. Pertama, yuk kalau mau makin diangkat derajatnya, Nabi bersumpah, nggak ada ceritanya harta berkurang dengan sebab dipakai sedekah. Kedua, di saat kita bergaul, kita dijelekkan, kita dizolimi, kita disakiti. Di saat kita lawan dengan kesabaran, hakikatnya Allah lagi mau angkat derajat kita. Yang ketiga, Allah rendahkan orang yang sudah tidak punya rasa malu kesana kemari untuk kepentingan pribadinya, meminta, tapi bukan buat orang banyak, bukan buat bantu korban bencana, buat pribadinya. Kata Nabi yang begitu, Allah sedang bukakan pintu kesusahan dalam kehidupannya. Makan lesehan bareng suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan kepada tim dari yayasan yang dimana sahabat kemanusiaan untuk menyampaikan juga visi dan misi. Tadi sedikit banyaknya udah beberapa kali kami singgung, dan mudah-mudahan para bunda termasuk daripada hamba-hamba Allah yang dimana ikut andil bagian dari penjelasan yang akan disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Siapa Ananda yang mau menyampaikan? Yuk sini silakan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bunda, saya berdiri lagi di depan. Terima kasih juga Ustadz telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk safari dakwah kali ini kita bersama Ustadz Taufikur Rahman SK dengan tujuan yaitu untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah kebencanaan, untuk yang di NTT dan juga Sukabumi.